Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Rocky Gerung harus berurusan dengan polisi karena ada laporan dari Jack Lapian dan juga dari Abu Janda sebelumnya juga pernah, bahwa Rocky Gerung telah melakukan penistaan agama dengan mengatakan kitab suci adalah fiksi. Kitab suci itu adalah fiksi karena belum selesai, belum tiba itu. Sebelumnya perlu dipertegas bahwa Rocky Gerung itu mengatakan kitab suci adalah fiksi, tidak mengatakan secara spesifik kitab suci yang dimaksud. Tidak mengatakan Al-Quran itu fiksi, tapi kitab suci. Karena banyak sekali orang yang salah paham dan menganggap yang dikatakan Rocky Gerung itu Al-Quran. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Al-Quran loh, Agim. Al-Quran itu dikatakan fiksi loh oleh dia. Salah satu hal yang perlu didudukkan terlebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh tentang penistaan agama dan seluruh tetek bengeknya itu, fiksi itu apa? Karena sering sekali orang Indonesia itu berdebat tentang sesuatu, memperdebatkan suatu konsep dengan pemahaman sendiri-sendiri tentang konsep itu, dan mereka meyakini bahwa pihak lawan yang berbicara itu memiliki pemahaman yang sama. Jadi sebenarnya tidak ada perdebatan yang terjadi. Ada dua orang yang sedang berdiskusi dengan dirinya sendiri di dua ruangan yang berbeda. Mereka tidak bertemu dalam kerangka diskusi atau dialog. Oke, jangan-jangan yang terjadi seperti itu kali ini. Fiksi menurut Rocky Gerung itu ditangkap berbeda dengan para pihak pelapor dan akhirnya terjadi debat kusir karena berbeda pemahaman tentang fiksi itu. Untuk sedikit berpikir lebih adil, maka perlu kiranya kita jabarkan dulu sebenarnya fiksi menurut Rocky Gerung itu apa. Rocky Gerung mengatakan bahwa yang dimaksud fiksi adalah suatu kemampuan narasi yang dapat membuat orang itu mau melakukan sesuatu untuk mencapai itu. Dan dia memiliki semacam energi yang membuat orang bergerak dan meyakini sesuatu yang menjadi narasi tersebut. Lawan kata dari fiksi adalah realitas, sesuatu yang telah terjadi. Bukan fiktif. Fiktif itu bohong. Lawan kata dari fiktif adalah fakta. Kira-kira seperti itu skema yang dijelaskan oleh Rocky Gerung dalam acara tersebut. Ada kata-kata fiksi, lawannya adalah realitas, ada fiktif, musuhnya adalah fakta. Nah, kalau tidak sepakat dengan konsep ini, maka kritiklah konsep ini. Jangan mengkritik tiba-tiba resultan, jangan tiba-tiba mengkritik hasil pemikirannya bahwa kitab suci itu fiksi. Berarti Anda telah memperkosa pikiran Rocky Gerung, karena Rocky Gerung tidak langsung mengatakan itu, tapi ada runtutan yang cukup panjang sebelum mengatakan kitab suci itu fiksi. Itu yang pertama. Contoh yang bagus adalah ketika Ivan Lenin, seorang Wikipediawan, ketika dia mengatakan harusnya tidak seperti itu. Fiksi dan fiktif adalah satu kelas kata. Satunya kata sifat, satunya kata benda. Ketika kelas kata ini berubah, maka sebenarnya tidak ada perubahan dalam pemahaman. Oke, itu bagus. Karena yang dikritik adalah dari segi terminologi, dia tidak setuju terhadap konsep yang dijelaskan oleh Rocky Gerung. Atau saya juga pernah menulisnya bahwa saya juga cukup tidak setuju kalau dikatakan realitas adalah sesuatu yang terjadi. Kalau sepemahaman saya, dalam metodologi ilmu sosial, sesuatu yang disebut realitas adalah sesuatu yang ada atau sesuatu yang dianggap ada di dalam benak masyarakat. Itu biasanya dalam penelitian etnografis. Saya sah-sah saja atau si Wikipediawan yang hebat itu menjelaskan tentang tidak sepakat terhadap konsep atau pemahaman secara terminologis. Ini akhirnya menjadi debat yang lebih menarik, lebih substansial, lebih mencerdaskan publik daripada tiba-tiba tidak mau berpikir dan langsung membuat laporan. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang perkataan kitab suci adalah fiksi dari Rocky Gerung, sebenarnya itu bukan hal yang baru. Saya masih ingat, saya pernah dulu dijelaskan oleh dosen saya ketika kuliah bahwa gini kira-kira, kera itu bisa berkumpul ketika ada pisang itu maksimal 40 orang. Kalau ada pisang itu 40-50 kera itu berkumpul. Lah, untuk mengumpulkan manusia itu tidak semudah itu. Untuk mengumpulkan banyak manusia untuk berkenan hadir
dalam suatu acara atau dalam suatu rutinitas, maka dibutuhkan suatu imajinasi yang luar biasa, maka dibutuhkan suatu fiksi yang bisa membangkitkan orang untuk mau bergerak dan berkumpul. Saya kasih contoh yang lebih mudah. Saya orang Islam. Saya percaya surga dan neraka. Tapi kalau diruntut, apa saya pernah melihat surga dan neraka? Tidak. Notok iman saya itu percaya pada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah orang yang membawa agama Islam, orang yang membawa Al-Quran, dan makamnya ada. Real, orang itu ada. Maka kita beriman pada Rasulullah sebenarnya orang Islam itu. Karena beriman pada Rasulullah, maka kita beriman pada sesuatu yang dibawa Rasulullah yang bersifat fiksi atau imajinasi. Bukan berarti dalam konotasi yang negatif, tapi sesuatu yang sifatnya fiksi atau imajinasi ini adalah sesuatu yang dapat membangkitkan seseorang untuk bisa mendatangi sesuatu yang belum tergapai. Belum tergapai, bukan tidak tergapai. Belum tergapai untuk mendapatkannya. Orang-orang akan datang ke Ka'bah, orang-orang akan melakukan ritual ibadah haji sebagai salah satu kewajiban karena meyakini janji surga, karena meyakini itu adalah perintah agama. Maka untuk mengumpulkan banyak orang dibutuhkan suatu imajinasi, dibutuhkan suatu fiksi yang dapat menggerakkan banyak orang berkumpul. Tidak cukup hanya pisang sebagaimana kera. Atau beberapa contoh ketika ada suatu deklarasi politik, maka dibutuhkan suatu retorika bahwa ekonomi akan semakin baik ketika saya pimpin, maka negara ini akan semakin baik. Itu adalah fiksi untuk menuju yang masa depan. Maka untuk bisa mengumpulkan seseorang, menggerakkan emosi seseorang untuk mencapai perubahan itu, dibutuhkan yang namanya fiksi, dibutuhkan yang namanya imajinasi. Tidak dalam konotasi negatif atau positif, tapi sesuatu yang belum terjadi. Nasionalisme, apakah itu bukan fiksi? Itu adalah suatu bayangan yang diciptakan. Imaginate created, suatu imajinasi yang diciptakan. Banyak, jadi bukan hanya dalam urusan agama, urusan politik, nasionalisme, dan seterusnya itu sebenarnya kita bisa pakai kerangka fiksi ini. Saya juga nggak tahu penjelasan-penjelasan seperti ini apakah masih berguna di tengah tahun politik, di tengah segala sesuatu itu yang salah benar itu serba tidak jelas, tergantung pada sisi emosional kita. Tapi saya pribadi berusaha di tengah tahun-tahun seperti ini, saya tetap berusaha untuk menjaga pikiran saya tetap waras dan tidak memihak salah satu hal, karena itu nanti menghilangkan banyak hal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.